Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas CDIA ya, Chandra Daya Investasi gitu. Ini kalau nggak salah perusahaan ini kalau nggak salah baru IPO gitu ya. Awal tahun tengah tahun ya, kayaknya masih baru. Kalau nggak salah memang masih baru, cukup hot gitu ya, banyak yang dibahas gitu. Kenapa banyak dibahas saya juga nggak ngerti kenapa. Cuman ya ini menarik perhatian saya. Jadi kita coba ya, kita lihat kita apakah perusahaan ini menarik atau enggak. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis saham dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya. Jadi bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, CDIA. Nah, setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus analisis mandiri ya, do your own research. Oke, jadi untuk mulai perusahaan di bursa efek gitu ya, perusahaan yang listing gitu ya. Jadi saya perlu 3 kriteria gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa alasannya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah memang terbukti untung gitu dari bisnisnya. Keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu. Nah, makanya keuntungannya tadi itu ya kita bisa belanjain gitu ya, bisa dipakai buat makan, bisa dipakai beli saham lagi, bisa dipakai jalan-jalan terserah gitu. Yang penting kita memang ada dapat uang nyata dari hasil bisnisnya. Dan yang pasti perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu ya, dia jadi menguntungkan pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, tanda tanya gitu ya. Yang pertama, takutnya perusahaan itu hanya untung di atas kertas saja, ngaku-ngaku untung besar gitu, tapi nggak bagi dividen. Ya itu kenapa tuh? Bohong-bohongan gitu, bisa jadi gitu ya ini. Atau yang kedua, mungkin perusahaannya hanya memperkaya tadi sebagian pemegang sahamnya yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu, bisa jadi gitu. Hati-hati gitu ya, karena komisaris dan direksi ini gajinya udah besar gitu ya. Untuk level komisaris dan direksi ini besar sekali gajinya, mungkin bisa ratusan juta atau lebih gitu. Sedangkan kita pemegang sahamnya dapat apa? Kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gainnya aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dividen gitu ya, harganya nggak kemana-mana gitu, perusahaan nggak bagi dividen, nggak ada uang tunggu gitu ya. Buat apa? Nggak ada nilai tambahnya. Itu buat saya gitu. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi sakit gitu ya, lagi susah uang kas, beban utang terlalu besar, terus rugi melulu. Nah, itu pasti lebih mikirnya survivalnya dulu, nggak akan mungkin bagi dividen gitu. Dan pastinya kalau udah ketemu perusahaan yang bagi dividen dan kondisi bisnisnya sehat, hati-hati gitu ya, teman-teman harus belinya di bawah nilai wajar kalau bisa. Kalau belinya di harga atas, di harga premium, di pucuk, ya rawan koreksi gitu ya, rawan di nanti harga turun, nanti kita mengalami capital loss gitu ya. Jadi jangan kaget gitu. Kalau memang udah siap beli di harga premium, ya harus siap untuk penurunannya. Nah, jadi sebelum berinvestasi gitu ya teman-teman gitu, please gitu ya, sama saya juga, gunakan akal sehat kita gitu ya. Jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah ikut-ikutan teman, jangan FOMO gitu ya. Kalau too good to be true, jangan mudah percaya lah, jangan mudah percaya berita, rumor kayak gitu ya. Gitu, karena apa ya? eh ya gitu bisa beresiko gitu ya. Jadi jangan percaya saya juga gitu ya. Karena saya ini di sini juga hanya sharing aja gitu. Jadi teman-teman harus percaya sama analisis sendiri gitu ya, karena sifatnya subjektif gitu ya. Nah, karena tadi disebutkan dengan nilai wajar gitu ya. Jadi yang saya lakukan ini ya memang mengikuti konsep value investing gitu. Saya melakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi saya membeli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya, pakai PBV sama dengan 1. Jadi kalau saya belinya di BVD di 0,9, 0,8, 0,7, cicil aja gitu ya. Pokoknya di bawah kurang dari 1 aja PBV-nya. Lalu ketika seiring berjalannya waktu gitu, harganya kembali ke PBV 1, saya take profit gitu ya. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu. Jadi kalau misalnya belinya di 0,8, potensi profit 25%. Kalau belinya di 0,7, potensi profit 42%. Beli 0,75, potensi profitnya 33%. Udah, segini aja.
gitu ya. Ya, jadi memang dari yang saya lakukan ini memang saya nggak cari yang multi bagger, nggak cari yang apa hidden gem yang kayak gitu-gitu enggak gitu. Saya carinya ya yang masuk akal aja menurut saya. Gitu. Nah, jadi prinsipnya gimana? Prinsipnya ya harus sabar. Yang pertama harus sabar dan berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kalau holding period itu cuma sebulan, 2 bulan, apalagi hitungan hari gitu. Sulit sekali. Gitu ya. Jadi ya minimal 1 sampai 3 tahun lah. Gitu ya. Karena perlu waktu gitu dan pastinya harus fokus pada value atau nilai wajar, nilai intrinsik perusahaannya. Misal kayak saya nih pakai PBV, saya akan fokusnya di book value ya, berubah tiap 3 bulan lewat laporan kuartal yang terbit gitu. Jadi saya update aja tiap 3 bulan sekali. Setelah saya tahu book value-nya berapa, sudah dirasa cukup murah, baru masuk ke entry price-nya gitu ya. Ini kan berubah tiap hari gitu ya, bisa apa namanya, bisa tiap detik malah ya kalau selama jam perdagangan berlangsung gitu. Nah, kalau teman-teman nggak pakai PBV nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ini saya hanya sharingkan cara saya. Yang penting teman-teman fokus ke value-nya gitu ya. Mau pakai metodenya misalnya enterprise value gitu ya, DCF dan lainnya, nggak masalah gitu. Karena ini secara umum gitu. Ini nggak khusus untuk saya gitu. Semua yang berinvestasi dan khususnya value investing pasti prinsipnya kayak gini gitu ya. Kenapa? Gitu. Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu, bukan jangka pendek gitu. Jadi jangan heran kalau jangka pendek harga digoreng naik gitu ya, nggak heran gitu. Jadi nggak usah kaget gitu. Jadi karena nanti juga ya, kalau memang perusahaan memang buruk gitu ya, dari laporan keuangan jelek, nanti juga harga turun lagi gitu ya. Jangan kaget kalau harganya parkir di gocap atau lebih lebih rendah, atau malah mungkin delisting seperti saham yang ada yang sebelumnya itu baru-baru delisting gitu ya, harganya satu ya karena perusahaannya bermasalah gitu ya. Jadi itu semua akan terbuktikan dalam jangka panjang, perlu waktu. Jadi kalau Edwin ini pakai analisis apa gitu ya, saya simpel aja, saya pakai sedikit dari fundamental, yaitu laporan keuangannya aja. Fokus saya di sini gitu ya, sedikit rasio sama tadi ya PBV valuasinya. Udah gitu ya, jadi cukup memahami gitu ya neracanya, laba ruginya, arus kasnya. Nanti ketiga laporan tersebut akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya. Jadi saya akan cari perusahaan yang memang baik dulu gitu ya, untuk mengkompensasi kelemahan PBV. Kalau PBV kurang dari situ kebanyakan value trap. Iya, memang pasti gitu. Saya akui aja. Metode saya ini memang banyak kekurangan gitu ya. Apalagi pakai PBV tunggal gitu. Makanya kenapa harus pakai kriteria ini yang bagus dan bagi dividen gitu ya. Nah, jadi nanti perusahaan yang bagus itu pasti punya 7 ciri perusahaan sehat gitu dari laporan keuangannya. Ini versi Edwinnya, versi saya. Bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang terlalu besar, perusahaan bertumbuh, berekspansi jangka panjang gitu ya, dan pastinya kita sebagai investor itu perusahaan itu menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya atau si pemberi pinjamannya gitu. Dan pastinya kita pemegang sahamnya akan diuntungkan lewat valuasinya yang naik gitu ya. Kalau perusahaan bagus ya pasti akan cenderung naik valuasinya, dan juga harga sahamnya akan stabil, cenderung stabil. Kalau ada penurunan dalam gitu, nanti dia akan kembali lagi selama kita membelinya nggak di harga yang terlalu mahal, yang terlalu premium gitu. Jadi makanya perhatikan harga belinya gitu. Makanya kalau bisa beli pada saat under value gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman punya bisnis sendiri, ini semua basic logic gitu. Ini semua nggak ada yang istimewa ya, semuanya memang seperti ini gitu. Nah, jadi ini si CDIA ini nanti akan saya screening dengan ini dividennya, private dividennya, saldo labanya, PBV kurang dari 1, PER, CFO, CFI, dan CFF. Cukup ini aja gitu, nanti dipindahkan ke Excel kayak gini gitu ya. Dan ini teman-teman bisa download gratis gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke ya, jadi kita langsung aja ya, langsung ke bagian analisis gitu. Nah, ini untuk CDIA gitu ya, ini kan baru IPO ya gitu, tadi memang tergolong masih saham yang baru gitu, bergabung di bursa. Saya biasanya nggak pernah beli saham yang IPO gitu ya, karena nggak ada riwayat yang bisa dilihat gitu ya. Mau lihat apa? Apalagi riwayat dividennya gitu. Saya mencari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen. Jadi kalau misalnya 3 tahun terakhir nggak bagi dividen, ya udah gitu ya, perusahaannya berarti nggak lolos screening, langsung close aja laporan keuangan, cari saham lain
gitu. Cuman karena di sesi ini kita hanya untuk pembelajaran, ya nanti kita lihat gitu ya si CDIA ini menarik atau enggak gitu. Oke, jadi ya kita pindahkan aja datanya langsung. Yang pertama itu adalah kas tarakas ya, dan pastikan ini satuannya udah benar nih ya. Ini kan USD, ini masih juta, jadi pindah ya ubah dulu pakai kursnya gitu ya. Ini udah dipindahkan kursnya. Nah, langsung kita isi aja datanya kas tarakas gitu ya. Kenapa kas tarakas ini penting gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah uang yang berada dalam dompet perusahaan. Kas tarakas ini yang digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan, untuk pembayaran ekspansi perusahaan, dan juga untuk pembayaran pinjaman kalau memang perusahaan ini meminjam ke bank gitu atau dana pihak ketiga. Gitu, jadi jumlahnya nggak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ya berarti nanti terganggu gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar ya hati-hati juga, berarti perusahaan itu memang kurang pintar memanage kas dan setara kasnya gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, dari kas tarakas langsung loncat ke bagian ekuitas ya. Nah, langsung pilih saldo labanya yang ini nilainya. Pos keuangannya yang ini. Ini kita pindahin dulu ya. Nah, udah dipindahin nih. Nah, lihat nih. Kenapa saldo laba ini penting gitu? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan berdiri sampai sekarang 2025 Q2. Gitu. Kalau saldo labanya positif kayak gini, artinya dia perusahaan memang sudah untung. Gitu ya, nggak rugi. Tapi kalau nggak ada saldo laba atau adanya akumulasi rugi atau defisit, berarti perusahaan itu nggak pernah untung, rugi melulu. Gitu. Jadi ini ya, ini saldo laba nih ya. Berarti perusahaan CDIA dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 78 juta USD dikali kurs. Gitu ya, memang sudah terbukti profit. Gitu. Nah, jadi ini memang sudah lolos screening ya. Nah, oke. Nah, langsung kita ke bagian ekuitasnya yang ini. Ya. Nah, ini ekuitasnya dipindahkan dulu. Nah, lihat nih. Ya, nah ini udah nih. Udah dipindahkan ya. Kenapa ekuitas ini penting? Nah, karena tadi untuk melihat nilai bukunya. Gitu ya. Nah, ini PBV-nya ini mahal sekali ya. 15, jadi terlalu mahal. Dan juga perhatikan, ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini masih 0,09. Gitu. Artinya perusahaan ini masih sangat baru berkembang gitu, belum balik modal gitu. Baru balik 9% dari modal yang di modal awalnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 100 juta, baru profit sekitar 9 juta. Gitu, ini perusahaan masih di mata saya masih berkembang gitu. Bukan berarti jelek gitu, bukan gitu. Tapi cari yang kalau bisa nilainya sama dengan 1. Gitu, kalau nilai sama dengan 1 berarti perusahaan udah balik modal. Kita modal 100 juta ya udah untung 100 juta. Kayak gitu. Dan ini PBV juga kemahalan ya, 15 kali gitu ya, nggak masuk. Kalau saya sih nggak suka ya PBV yang lebih dari 1 gitu. Nah, langsung kita lihat ke bagian ininya, laba rugi. Nah, di laba rugi yang terpenting adalah pendapatan gitu ya. Kenapa pendapatan ini penting gitu? Karena ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh itu revenue akan cenderung naik. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bertumbuh gitu, revenue akan stagnan atau turun terus gitu. Berarti barang dan jasa itu kurang relevan untuk customer. Gitu ya. Saya nggak tahu ini CDIA ini bisnisnya apa gitu. Cuman ini revenue naik, berarti memang barang dan jasa ini relevan untuk customer gitu ya, bagus gitu, makin dicari. Nah, nanti revenue ini nanti dikurangi harga modal gitu, harga modal barang atau jasa. Keluarlah nilai laba kotor. Nah, ini laba kotor ini juga penting gitu ya, untuk melihat keunggulan kompetitif dari produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan gitu. Jadi semakin besar gitu nilai GPM-nya nih ya, gross profit margin, artinya barang atau jasa itu semakin berharga di mata masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya GPM terlalu kecil gitu ya berarti marginnya tipis gitu ya. Mau gimana ambil untung, sedangkan kan GPM ini nanti dikurangi. Tuh beban penjualan, beban umum, beban lain-lain, beban keuangan, beban pajak gitu ya, bayar pajak nanti akan mengurangi nilainya, dan akhirnya nanti keluar ke inti dari laporan laba rugi, yaitu ini laporan periode berjalan gitu ya, laba bersihnya. Ini yang jadi fokus berita gitu ya. Jadi perusahaan ini nih lihat ya, untungnya berapa tuh 4 kali gitu ya, 4 kali lebih besar daripada periode sebelumnya gitu. Wah, lihat nih PR-nya aja hampir 100 kali gitu ya. Ini nggak masuk akal buat saya gitu ya, ini sangat-sangat kemahalan gitu.
PR itu apa? PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal apabila earning per share-nya ini konstan, sama jumlahnya. Jadi kalau teman-teman mau balik modal gitu ya, beli perusahaannya harus tidaknya hold ini 98 tahun baru balik modal gitu ya. Masih hidup enggak tuh ya, ini kemahalan sekali gitu ya. Jadi kalau saya sih menghindari perusahaan-perusahaan yang kayak gini ya gitu, yang terlalu mahal. Apalagi di periode sebelumnya PR 422 gitu, berarti 4 abad harus hold gitu, terlalu terlalu lama gitu ya. Sayanya juga kayaknya udah nggak hidup gitu, udah jadi tanah. Nah oke, kita ya jadi dari laba rugi fokuslah ke arus kas ya, karena ini untuk kita memvalidasi gitu, benar nggak nih laba ruginya sekian gitu ya. Nah ini kita isi dulu nilainya yang ini gitu ya. Nah ini apa namanya, yang terpenting adalah ini penerimaan kasnya gitu ya. Ini yang paling atas nilainya gitu, harus dipindahkan gitu ya. Kenapa penerimaan kas ini penting gitu ya? Karena itu yang tadi untuk memvalidasi pendapatan gitu. Jadi kalau misalnya ini kan tuh keluar nih ya, rasio receipts to revenue ratio 95%. Artinya perusahaan ini gitu, atau gini lah, teman-teman punya apa namanya? Menjual barang atau jasa sebesar 100 juta. Customer-nya itu bayar 95 juta. Gitu ya, kan mendekati harga yang apa yang dijual ya, artinya bagus gitu, teman-teman terima uang kas gitu sesuai. Tapi 5% lagi kemana gitu, 5%-nya lagi akan berbentuk piutang gitu. Kalau misalnya dari bentuk piutang ya berarti teman-teman harus tagih gitu, perusahaan harus tagih gitu. Dan ingat uang kas itu digunakan tadi untuk untuk operasional, untuk ekspansi, dan untuk bayar pinjaman. Jadi hati-hati sama yang penerimaan kasnya ini terlalu rendah gitu. Jadi cari yang mendekati 100% seperti ini gitu. Jadi perusahaan ini gitu, CDIA, omsetnya tadi berapa? 66 juta. Uang kas yang terima 63 juta. Bagus gitu ya. Ini punya manajemen kas yang baik, penerimaan kas yang baik. Nah, kasnya ini dibayar untuk apa? Bayar supplier, bayar karyawan gitu ya. Bayar pajak. Nilainya sekian sisanya. Ini bagus, nilainya positif gitu ya. Nggak kayak periode sebelumnya. Periode sebelum ini negatif. Artinya perusahaan ini kesulitan uang kas gitu ya, nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu. Lihat, udah terima uang tapi uangnya habis untuk operasional, nombok gitu. Kalau nombok ya mau gimana bayar gitu, ya paling minjam ke bank atau enggak suntik modal, ya kan gitu. Kalau ini bagus yang periode sekarang itu, dia nilai positif gitu. Dan nanti ya nilai positif ini gitu, CFO-nya ini wajib, tadi kan wajib positif ya, jadi kalau negatif dia nggak bagus. Nah lihat, dia digunakan untuk ekspansi, tuh nilainya negatif ya, pembelian aset tetap, penempatan investasi, pembelian pinjaman bla bla bla. Yang bagus ini nilainya kayak gini, negatif ya. Cuman ini perusahaan ini apa namanya, dia ekspansinya masih ini ya, masih besar gitu. Mungkin karena baru ini ya, apa namanya ya, masih tahap berkembang gitu. Lihat tuh, dari operasional aja uangnya plusnya kan 18 juta, tapi ekspansinya butuh 86 juta, pasti dia minjem. Nah ini nih tuh, ada pinjaman gitu, nilainya plus. Tuh kan kalau pinjaman tuh, penerimaan utang nilainya plus, kalau pembayaran utang ya dia nilainya negatif gitu ya. Dan ini lihat tuh, nilainya besar sekali gitu ya. Artinya perusahaan ini di mata saya masih belum bagus gitu tuh, nggak lolos pola CFO-nya, pola cash flow-nya. Jadi perusahaan ini ya, si CDIA ini, dia perlu uang dari operasional dan juga dari pinjaman ke bank untuk membiayai ini ekspansinya gitu. Jadi ingat, kalau perusahaan ini dia kebanyakan minjem, dia kan ada beban bunga yang harus dibayar gitu ya, ada mengurangi laba dan juga mengurangi kas yang nanti akan diterima gitu. Dan ingat, posisinya kan tadi kalau saya sampaikan, saya itu cari perusahaan yang pro kepada kita, pemegang sahamnya harus memberikan nilai tambah kepada kita gitu ya, pemegang sahamnya, baik lewat dividen atau dari capital gain. Kalau capital gain kan gampang ya, beli di under value gitu, beres gitu. Tapi kalau dividen ya ini uang tunggu kita gitu ya. Jadi kalau belum bagi dividen ya belum stabil artinya bisnisnya gitu, simpel aja. Jadi pendapat saya gimana nih kesimpulannya si CDI ya, si CDI udah jelas nggak menarik ya, bisnis belum stabil, belum bagi dividen gitu. Cuman memang saldo labanya udah oke. Cuman ini masih bertumbuh sekali ya gitu ya. Itu IC-nya masih 0,09 gitu. Jadi perlu waktu ini perusahaan untuk dia bertumbuh gitu. PBV-nya juga ini nggak masuk kemahalan buat saya ya, 15 gitu, yang saya nggak suka
yang kemahalan kayak gini. Itu saya cari yang di bawah satu. Per juga ini 98 gitu, saya juga nggak cari yang kayak ini terlalu mahal gitu ya. Kita buat apa, kita rawan koreksi buat saya. Dan cara apa arus kas, memang CFO-nya ini positif gitu, cuman karena masih berekspansi ya masih perlu dana pihak ketiga gitu, masih pinjaman gitu. Yang penting nanti dihitung aja gitu, pinjamannya ini masih terkontrol nggak, nanti tinggal hitung aja rasio lancar sama deret cukup nggak gitu ya. Ya paling itu aja sih si CDIA gitu ya, buat saya ya nggak menarik gitu. Tapi kalau teman-teman gimana, CDIA menarik nggak gitu ya? Nah mungkin teman-teman ada yang bilang gitu kalau IPO biasanya emang harganya digoreng terus ya, naik gitu. Saya nggak tahu ya perusahaan ini apa harganya memang naik terus atau gimana, cuman yang pasti gini. Untuk jangka pendek itu saya nggak peduli perusahaannya, kalau memang dari laporan keuangannya kurang baik gitu ya, kurang ideal di mata saya, itu terus harga sahamnya naik terus, saya nggak peduli gitu. Memang keuntungan menggiurkan gitu ya, nggak bisa apa ya, nggak bisa bohong lah, saya juga pengen untung besar, cuman saya nggak mau meresikokan gitu ya untuk membeli perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah jadi kembali nih ya teman-teman, ada pendapat nggak nih tentang si CDIA ini ya, boleh berikan pendapatnya di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi saham atau ada request saham yang mau dibahas, boleh tulis juga di kolom komentar gitu, supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, paling itu aja sesi untuk CDIA gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan juga mudah-mudahan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.